Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang lagi di rumah aja. Karena 2 minggu ya di rumah aja. Bareng gue dan Kusnaidi di sini di acara Podshare. Dan di depan gue ada teman yang sengaja gue undang jauh-jauh sini. Ada ketua dari Share Community. Oke, selamat malam. Malam, Bro. Siapa nama? Kenalin dulu dong, namanya siapa? Nama si panggilan Lupe. Tapi kalau nama di rumah Hendra. Ada nama di rumah, ada nama di luar rumah. Ya. Bisa Karena begitu ya? teman-teman banyaknya manggilnya Lupe. Ah, Jadi nama Hendra kalau di luar rumah udah hilang. oh gitu. Gimana ceritanya sih? Nah, Kok itu nggak dari tahu. Hendra ke Lupe. Jauh sih emang. Ada silsilahnya. Kalau istilahnya sih nggak ada, cuman emang nama Lupe ini dari teman-teman iseng dari SD gitu ya. Sampai sekarang udah Tiba-tiba manggil gitu, ya, Lupe gitu. Bisa begitu ya. Oke, Be, sibuk ngapain sekarang? Sekarang kesibukan saya ada 3. Ada distro, clothing, Oh, lu punya distro. ada clothing, terus ada CV yang bergerak di dunia teknik sama share. Cuman waktunya lebih banyak di share dibanding yang dua ini. Lu bener kan? Lu ketuanya kan? Betul. Oke. Jadi biar takutnya gue salah ngundang. Nah, dari 3 tadi lu bilang lu lebih banyak di share. Betul. Share kan berbagi kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa sih mesti namanya share? Kenapa mesti namanya share? Karena yang pencetusnya ini awalnya itu dia pengen pengen berbagi. Jadi pengen berbaginya ini apapun itu ilmunya harus dibagikan ke masyarakat. Kebetulan pencetusnya ini dulunya dia aktif di SIP. SIP ini pemuda hijrah yang ada di Bandung. Dia pengen bikin kayak gitu tapi di Kerawang. Cuman pakai nama yang berbeda. Tapi kan kalau SIP lebih fokus ke agamanya. Tapi kalau kita semua kalangan bisa bergabung di share. Nah, aktivitasnya ngapain nih di share ini? Share ini apa ya? Ngapain aja sih gitu? Kalau share ini kebetulan kita di bawah naungan yayasan. Oh, ada yayasannya. Ada yayasannya juga, Yayasan Pemuda Berbagi namanya. Kebetulan share ini di bawah yayasan yang untuk mengeksekusi program-program yayasan. Betul. Nah, jadi mindsetnya program itu dari yayasan dan kita sebagai share anggota kepanjang tanganannya dari yayasan itu. Gitu. Jadi eksekutornya itu di share-nya ini. Oh, iya. Jadi memang ya integrated gitu ya. Betul. Ada dari yayasan di atasnya kemudian sama-sama pemuda berbagi. Apa yang lu bagiin? Ini bagiin banyak sih. Ada ilmu, sosialnya juga ada, agamanya juga ada. Duit mah enggak. Kalau kita ngebagiin duit, kalah ntar. Ya kali kan sekarang orang siapa sih nggak butuh duit? Iya sih emang. Cuman kadang banyak juga orang yang pengen gabung ke share, apa sih share? Ada duitnya enggak sih? Gitu itu juga mau gue tanyain tuh, ada duitnya nggak? Karena share ini emang dibikin buat sosial. Bukan dunia bisnis, bukan dunia B2B juga, karena kita bergerak di share ini ya atas dasar kebaikan aja. Walaupun itu ada orang di dalam kebaikan gitu maksudnya. Untuk berbuat baik, walaupun itu ada uang saku, mungkin nggak bisa sebanyak UMK Kerawang. Iya. Ya iyalah. Kalau misalkan bisa ngebayar anak-anak yang ada di share sejumlah UMK, pasti banyak yang gabung. Tapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, kalau ada kegiatan aja gitu. Misalkan atau ada bulanan gitu uang saku. Uang saku juga bulanan nggak ada. Oh, kali kalau ada gue mau. Gabut aja umur di situ. Jadi emang dikonsepkan untuk sosial aja sih ini. Walaupun kita punya anggaran lebih, mau dibagikan ya silakan, karena kan itu hak mereka juga yang
bekerja ya, keringat itu mesti dibayar juga. Ya, ya harus worth it lah ya, Iya. worth it sesuai dengan apa namanya kontribusinya, Betul. kira-kira gitu. Nah, yang udah sejauh ini yang udah dilakuin sama Sir ngapain? Kalau yang udah ada ini ya nggak sih? Maksud gua gini, ada apa ya? Kalau komunitas motor kan ada kopdarnya misalnya. Atau kalau Sir apa sebutannya mungkin ada jenis itu nggak sih? Kalau Pertemuan sejenis rutin gitu. pertemuannya sih kita paling rapat ya. Oke. Rapat karena kita punya kabinet, punya kabinet yang Udah emang kayak menteri ya. iya. Emang kita setting untuk apa ya? Untuk organisasi ini ya emang harus terorganisir gitu. Ya. Jadi kita emang komunitas, tapi komunitas ini sebisa mungkin kita terorganisir, kita rapi dalam administrasi, kita rapi dalam sikap dan segala macam. Ya. Gitu. Jadi kebetulan saya pun baru dilantik di ketua SER itu di bulan Januari tanggal 26 kalau nggak salah. Baru dong ya berarti ya? Ya. Oke. Terus Baru dilantik setelah itu, terus kita meeting untuk proker 1 tahun ke depan. ya. Kebetulan saya ini menjabat kurang lebih 2 tahun atau sampai 3 tahun. Ya. Nah, saya bikin program selama 1 tahun ke depan, ada 12 program di tahun ini. Nah, itu salah satunya yang akan kita gelar nanti itu ada BMT, Bank Sampah dan apa namanya job fair. Cakep tuh, Bang Sampah. Ya bagus sih. Karena memang sekarang lagi ini ya di medsos tuh lagi diangkat-angkat terus. Betul, karena numpuk di sampah yang terkumpul di daerah Karawang ini kurang lebih 8.000 ton kubik itu per hari. Oh. Ya, dan pemerintah itu bisa mengangkut cuman setengahnya aja. Oh, iya. Jadi setengahnya lagi kalau nggak ditimbun ya dibakar. Oh, bahaya kalau dibakar. Ya. Makanya salah satu antisipasinya kita membuka program untuk bank sampah ini. Dan ini bakal kita cetuskan dulu di Johar. Kita belum berani keluar karena kebanyakan anggota SER itu ada di Johar. Jadi kita membuka program ini di rumah kita dulu. Oke. Setelah ini sukses berjalan 1-2 tahun baru kita berani keluar Johar. Iya, keren sih menurut gua, kepikiran gitu maksudnya menuntaskan persoalan sampah karena belakangan ini gue baca di medsos ya apa namanya perhatian para aktivis di Kerawang tuh ngomongin sampah gitu. Ada yang berhari-hari nggak diangkut itu kan di TPS-nya itu ada yang berminggu-minggu. Jadi masalah banget sih memang sampah itu. Karena kalau hitungan matematika kan 4.000 ton kubik kalau nggak diangkut dikali per minggu, dikali per bulan, dikali per tahun kan itu udah jadi gunung. Iya sih, memang apalagi kan kalau kita kan nggak kayak negara-negara yang udah maju ya. Maksudnya tingkat kesadaran masyarakatnya ini gitu tinggi. Dia udah tahu buang sampah organik mana, non organik mana, ini kemana. Ini kan main buang-buang aja. Oh, iya, main buang-buang aja gitu. Dan kan sampah mayat aja main buang-buang aja. Anjir. Gua main aja lagi. Iya. Ya keren sih kalau menurut gua ada pemikiran ke sana memang biar jadi solusi juga ya buat pemerintah khususnya. Ya gua juga nggak tahu nih persoalannya apa pemerintah ini, apakah kekurangan anggaran atau kurang armada atau kurang SDM kan kita nggak tahu ya. Tapi sih paling enggak itu benar gue appreciate banget itu kontribusi nyata ya dari masyarakat khususnya dari SER ini mikirin soal sampah ya, dan yang lain-lainnya tadi. Nah terus kegiatan yang sebelumnya pernah lo bikin apa tuh? Yang sebelumnya itu ada seminar bersama Sherly Anapita itu kalau nggak salah di bulan November, di bulan September. Gue tahu apa itu talk show. Itu di Pondopo Katuangan dulu. Oh iya, gue tahu tuh itu apa namanya moderatornya gue tahu. Ganteng sih katanya, ganteng ramah. Kata Kak Sherly-nya ya setelah acara itu katanya. Oh gitu. Saya WA beliau juga
ini siapa ya, siapanya Kang Eden katanya. Kok yang dikenal Kang Eden ya, bukan saya. Oh, Jadi Eden sekarang namanya ya? iya, Itu jadi sekarang menurut- saya juga lagi mepet beliau. Jadi Iya. dulu beliau bukan janji ya, saya meminta untuk Heeh. mengadakan program public speaking di Kerawang. Oke. Kita undang aja nanti sekali-kali Nah bikin itu susah podcast. sekarang Ya. dia waktunya. Oh iya sih udah Kalau sibuk nggak salah soalnya. sekarang sampai bulan Juli itu emang udah full booking. Waduh. Cuman nunggu Ya, waktu beliau padat sih. kapan. Kalau misalkan udah ketahuan free-nya, insya Allah kita undang. Iya tapi memang pinter sih anaknya. Waktu itu Milenial banget sih. ngobrol-ngobrol dikit, pinter. Banyak literasinya, banyak ininya, banyak belajar kayaknya kan. Nggak mungkin juga kalau bisa ngomong gitu kalau nggak banyak ilmunya. Ya makanya gue sih appreciate banget anak muda banyak ilmu terus berbagi gitu kan, dibagiin ilmunya itu udah keren banget. Apalagi tadi share kan, berbagi apapun itu selama itu kebaikan ya ayo kita bagi. Ya mudah-mudahan nanti Dek Shirley, mudah-mudahan nanti Dek Shirley nonton ya, kita sebut-sebut. Nanti kapan-kapan kalau Dek Shirley ada waktu main lagi sini. Terus setelah itu Nah, di apalagi bulan 11 itu kita ngadain NBU, nongkrong bareng Ustadz Hana. nongkrong bareng Itu di Ustadz Hana. stadion. Ya. Itu pun kita bisa mencapai 25.000 orang pengunjung. Oh iya. Ya. Karena kan Ngapain itu, aja tuh di sini? itu kan konsepnya emang nongkrong ya. Jadi Oke. kita nggak terfokus dengan agamanya. Cuman kita menjebak situasi biar teman-teman itu datang ke situ dengan senang-senang dan harus mengikuti rangkaian acara. Salah satunya ada sholat maghrib berjamaah, bisa berjamaah di stadion tuh ya. di stadion. Ada games dan lain-lain. Keren sih. Ya, gue tunggu aja nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya, mudah-mudahan terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang keren ya. Insyaallah. Rencana ke depan? Oh, ngapain nih? Rencana yang paling dekat itu ada BMT atau sama kegiatan bank sampah. Udah tadi udah tanyain tadi ya. Yang terakhir kegiatan apa? Yang terakhir sih itu ada baksos. Kita membantu teman-teman yang kebanjiran pasca banjir kemarin. Ya, pasca banjir. Ya, itu di Kalangligar kita ada pengobatan gratis. Oh, Karangligar ya. Oh iya memang ini sih kalau Karangligar tuh hampir tiap tahun ya, tiap tahun banjir gitu. Karena kan banyak teman-teman yang lain itu fokus pada saat banjir. Ya, logistik. Terus perahu dan segala macam. Kalau kita fokusnya setelah banjirnya itu. Nggak mungkin setelah banjir mereka pada dalam keadaan sehat-sehat aja. Ya, jadi kita mencoba untuk gabungan kan bareng komunitas lain juga ya. Itu pun banyak yang mengikutinya, ada dari Unsika, terus STKS Karisma. Kemudian kitanya juga menggalang dana itu tiap hari Minggu di Stadion Singapura Bangsa. Oh iya. Iya sih. Coba sekarang lagi off dulu katanya Car Free Day-nya. Ada edaran. Sampai 2 minggu ke depan itu. Iya, corona memang ya harus diwaspadai sih. Jadi gini, gue sih bisa ngomong apa ya sama ya nyepelein banget jangan lah ya. Ada yang wah nggak apa-apa lah udah keluyuran mah. Itu tetap sih harus menjaga kewaspadaan. Tetap kita waspada, namanya virus kan kita nggak tahu sebelah kita, depan kita, belakang kita kan. Yang jelas pola hidup sehat, pola hidup bersih itu kuncinya sih. Kalau ini sih sedikit saran aja, karena kejadian di Italia contohnya, ya kan masyarakatnya terlalu meremehkan kan, menyepelekan corona, udah diingetin sama pemerintahnya, udah ada status untuk lockdown dan lain sebagainya, tetap aja gitu. Dan jangan kan yang nggak hidup sehat, yang notabene atlet pun juga kena. Oh iya, bener sih. Atlet kan udah nggak sehat gimana? Iya, gue sih banyak denger gini, ya nggak usah takut sama corona katanya. Kita kan nggak pernah tahu mati kita sama apa. Iya bener, gue sepakat. Coba kan ada ikhtiar, ya kan di dalam hidup itu ada ikhtiar, ada bagian. Nah ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya tetap menjaga kewaspadaan supaya kita tetap menjaga diri tetap sehat, tetap menjaga kondisi tubuh tetap sehat,
apalagi kan apa ya? Makan terjaga. Pokoknya gue nggak ngerti sih karena gue bukan orang medis, tapi ya itu tadi gue bilang kewaspadaan harus tetap dijaga ya supaya kita tidak tertular atau keluarga kita. Betul. Kan ya bukan hanya mengasihi diri sendiri, tapi kan di belakang kita ada keluarga kita, benar nggak? Yang menunggu di rumah. Iya, balik lagi. Gue boleh tanya sesuatu nggak yang Apa lebih private? Boleh. Udah berkeluarga? Sudah. Masih muda. Iya, Lu berapa tahun sekarang? Umur 30. 30. Nikah dulu umur 28. 28. Anak Udah satu. punya anak satu. Cowok cewek? Cowok. Berapa? 7 bulan 7 sekarang. bulan. Wah, lagi betah-betahnya di rumah dong ya. Iya, Kalau balik-balik. Kebetulan kita capek. LDR. Hah? LDR kita sama istri. LDR? Iya. Aduh, kasihan banget. Istri di Bandung, saya di Kerawang. Cuman pulang ke Bandung itu Sabtu Minggu pasti wajib gitu ya hukumnya, karena emang Senin sampai Jumat saya dibebaskan berkeliaran, Sabtu Minggu harus pulang. Enak banget tuh punya. Aduh. Tapi nanti kita gue pengen ngobrol lebih banyak lagi sama lu nanti ya tentang share tentang lain-lain lah supaya teman-teman kita tahu semua. Kita break dulu ya. Balik lagi di Podshare. Lu ikutan dong sama gue. Ayo, Ya, jadi kalau gue bilang Podshare begini. Podshare. Ya, oke. Ayo balik lagi bareng gue di Podshare. Tadi sempat break dulu ya. Ini apa? Kameranya lobet. Jadi break dulu. Kita lanjut. Sampai mana nih? Tadi ngomongin share udah, apa tujuannya, terus kegiatannya apa, rencana ke depan, ya kan? Terus ada ini nggak sih, apa namanya, kayak share itu dia ada kayak semacam penyokong dana atau sponsor atau apa sih gitu, atau memang murni dari anggota atau member gitu kalau ada kegiatan? Kalau untuk saat ini sih kita belum menemukan yang kayak gitu ya, sponsor atau donatur dan segala macam, karena kebetulan kita juga baru merintis, yang kita juga sekarang lagi mencari donatur tetap. Barangkali ya teman-teman di sana yang di luar sana setelah mendengar ini tertarik untuk menjadi donatur, ya kita terima aja. Tapi lebih ke kerjasama kali ya. Yang penting kan win-win solution ya, ada feedback di antara dua belah pihak. Karena gua tadi menyimpulkannya begitu. Apa kegiatan-kegiatannya kan kalau menurut gue sih sejauh ini positif ya. Kayak tadi bikin talk show Shirley Anavita, nongkrong bareng Ustadz Hanan Ataki, terus baksos. Terus rencana tadi mau bikin apa? Kayak bank sampah, terus BMT, terus job fair. Job fair ya. Ya keren sih menurut gua. Tinggal yang penting sih konsistensi ya, apalagi kalau menahkodai komunitas anak-anak muda ya. Ini tantangan sih menurut gua sih. Emang sulit sih. Kadang pemuda sekarang kan lebih banyak uangnya dulu dibanding kerjanya. Jadi lihat gitu. Uangnya dulu. Kalau nggak ada uangnya ngapain kita kerja? Tinggal gini sih menurut gue segini, tinggal dibuktiin aja. Nah ini justru kerja kerasnya lu di sini nanti. Lu gimana ceritanya lu bikin program yang memang ini bisa apa namanya untuk pemberdayaan member-member di share ini. Gue sih yakin kalau udah jadi, udah jalan, terus ada profit, nanti yang lain-lain juga ngikutin sih, ya kan? Cuma tinggal apa? Menyikapinya aja sih. Menyikapinya sama pembuktian aja. Pelan-pelan sih namanya juga. Ya orang masih baru ya. Masih baru sih. Berapa bulan? Iya. Kalau bayi sih belum merangkak acan sih. Iya, lu sendiri sih baru berapa bulan. Tapi sih menurut gue sih yang sejauh ini udah dilakukan sih keren untuk ukuran komunitas baru ya, baru. Lu sendiri jadi ketua baru beberapa bulan, share sendiri belum lama dibanding tidak melakukan apa-apa, ya kan? Tapi sih ya itu, tinggal kan bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya ya. Betul. Komunitas-komunitas di dalamnya. Kepikiran nggak sih someday lu bikin apa namanya kolaborasi lagi dengan
komunitas-komunitas yang ada itu di situ? Rencananya sih ada. Kebetulan Ustadz Hanan pun kemarin nginfo lagi ke kita, dia pengen ngadain ngabuburit. Oh, ngabuburit. Ngabuburit itu sama sih kegiatannya sama nongkrong bareng Ustadz Hanan, cuman bedanya kita ada buka bersama, ada taraweh bareng. Bareng. Dan acaranya pun sampai malam sih. Ya. Kalau biasanya sih sampai jam 3 subuh juga itu. Ya, Cuman kita belum mengokekan karena melihat kondisi kan sekarang situasinya lagi kayak gini ya. kayak gini. Iya, riskan juga gua sih ya mudah-mudahan sih cepat berakhir ya, karena kalau enggak ya banyak hal yang terganggu. Betul. Terus sih ngerinya kalau diperpanjang itu kan sampai bulan puasa itu kan ngeri juga. Ya jangan lah, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Tentang virus corona ini. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar, terutama untuk pemerintah sih. Harusnya gue sih usul mudah-mudahan pemerintah ini bisa melakukan tindakan-tindakan cepat gitu ya dalam mengambil keputusan menyikapi persoalan virus corona ini. Yeah. Karena kan dampaknya ke masyarakat, bro. Iya kan? Setuju nggak sih lo? Setuju banget. Ya kan, jangan sampai nanti udah ini baru ada tindak lanjut. Oh, ada tindak lanjut itu kan. Baru ada korban, baru ada tindak lanjut. Nah, ini menurut gue juga gitu. Karena ya keputusan yang cerdas, tepat gitu, tepat di waktunya itu perlu ya. Iya. Dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Sehingga ya di beberapa daerah sih udah terjadi tuh melakukan apa istilahnya lockdown ya. Betul. Lockdown di beberapa daerah untuk tidak melakukan aktivitas selama 2 minggu gitu kan di daerah-daerah sampai ke tingkat provinsi sampai. Ya mudah-mudahan itu berdampak baik lah ya ada ininya. Karena kalau enggak ini kegiatan kan ada rencana-rencana kegiatan kan? Iya, banyak banget sih kegiatan ke depannya. Iya, Cuman kalau misalkan misalkan kondisinya seperti ini kita nggak bisa gerak juga. Iya, ketunda-tunda ya. Ada nggak atau ada di yang di share ini yang memang bergelut di bidang kesehatan? Kesehatan sih kita ada, dokter pun kita ada, namanya Dokter Lulu. Cuman dia jarang kumpul ke kita, tapi ketika ada kegiatan dia siap membantu. Kemarin pun waktu Baksos dia terhalang sama dinasnya. Kalau misalkan enggak dia pun ikut join. Ya udah kapan-kapan undang lah kesini lah. Siap. Paling di minggu depan bisa. Ya maksudnya gini kan teman-teman share juga kan pengen tahu nih di share ini ada apa aja. Betul. Ya kan orangnya siapa-siapa aja kan perlu ini juga. Jadi nanti kalau misalnya gue nih di posisi teman-teman kan gue kalau udah tahu kan gabung juga nggak sekedar gabung. Iya nggak masalah. Iya nggak sih, pengen tahu dulu nih yang ngincer-ngincer dulu gitu kan, ntar gue gabung nggak jelas juga gitu kan. Kebanyakan sih kan komunitas-komunitas cuman kopdar terus nongkrong, kopdar nongkrong. Kalau kita kan gimana caranya kalau misalkan kita ngumpul itu mencetuskan satu ide yang akan kita kerjakan. Nah, keren sih. Ya nanti tinggal ini aja di komen aja ya mau ngobrolin apa atau pengen tahu apa tentang share ya. Nanti kita datengin narasumbernya. Ya, bisa kan ya? Bisa. Yang ada di share itu apa aja sih orangnya? Isinya di dalamnya siapa aja, apa aja, biar ada gambaran lah. Jadi dalam share juga nggak hanya bermacam-macam bukan kegiatan. Jadi dia punya aktivitas utama yang emang tujuan dia. Tapi selama dia ada waktu luang, dia pasti datang ke share. Ya. Contohnya, namanya komunitas kan memang begitu. Contohnya di kita ada guru SMA kita ada, terus ada karyawan juga, ada pengusaha, ada dokter juga, perawat ada. Jadi emang komplit lah ya, saling support satu sama lain. Ya sih, mudah-mudahan sih gue berharap ya teman-teman di share bisa mewarnai generasi muda ini dengan kegiatan-kegiatan positif ya, kegiatan positif yang bermanfaat buat masyarakat umumnya, khususnya buat diri sendiri dulu. Ya kalau bisa membuat diri sendirinya bermanfaat, ya insya Allah buat masyarakat juga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman mau gabung, kita ngaji bareng tentang agama, datang aja ke Edes Cafe. Oh gitu. Ya itu tiap hari Senin habis sisa. Oke. Ya. Apa sih?
kajian gitu ya, kajian ya tepatnya betul ya. kajian. Lebih tepatnya sih kita ngaji bareng, belajar bareng. Belajar Mm-mm. bagi yang mau belajar. Oh iya, ya ini gue udah beberapa kalinya yang ngomongnya keren sih. Maksudnya yang keagamanya ada, yang Sosialnya ada. sosialnya ada, ya kan, yang hobinya ada. Tadi kan ada skateboard, BMX, ya kan, Iya. yang ya macam-macam sih. Tinggal mungkin kalau yang belum ada ya tinggal nanti lu gabung, lu usulin, ya kan, Betul. ya nggak, Kita ya sih. garap bareng-bareng. Digarap bareng lah gitu kan. Event ada, media ada, ya udah komplit sih menurut gua. Tinggal diracik sedemikian rupa aja terus jalan bareng. Ya kali gitu Pe. Siap. Gue thank you banget nih waktunya udah datang, Ya, udah mampir di makasih. sini. Kita udah ngobrol-ngobrol. Kalau di sini sih waktu udah malam nih. Nggak tahu nih nanti ditayanginnya Entah kapan. jam berapa nanti pas lu nonton. Ya pasti kalau di sini sih kita udah malam. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih, thank you banget buat yang udah nonton, terutama buat lu Lupe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang muncul dari gue. Kalau misalnya nggak bermanfaat atau nggak ada faedahnya, jangan lu ambil, jangan lu contohlah yang baik-baiknya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ada hikmahnya atau pelajaran yang bisa dipetik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Dan sekali lagi gue Aiden Kusnaidi dan Gue Lupe. tonton terus video-video kita selanjutnya di Podcast.